Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Lingkungan, yaitu parameter kimia udara. Jadi di sini ada 3 pembahasan topik. Topik yang pertama, parameter kimia udara. Topik yang kedua, dampak kesehatan akibat pencemaran udara. Dan topik ketiga, titik pengambilan sampel udara. Jadi di sini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu topik parameter kimia udara. A. Komposisi udara. Udara merupakan bagian dari atmosfer bumi, yaitu lapisan yang membungkus bumi dengan ketebalan kurang lebih 86 km di atas permukaan tanah, yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Adapun komposisi udara dapat dijelaskan sebagai berikut. Komposisi utamanya adalah nitrogen dengan 78,9%, oksigen 20,94%, sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon, karbon dioksida, dan komponen dalam jumlah sedikit meliputi neon, helium, metana, dan seterusnya. Selanjutnya B. Pencemaran udara. Pencemaran udara di sini dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran secara langsung adalah pencemaran yang langsung berdampak pada makhluk hidup, yaitu kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan pencemaran secara tidak langsung terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi baik di udara, air, maupun tanah, sehingga mengakibatkan pencemaran. Pencemaran di sini dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu yang pertama berasal dari alam sendiri. Contoh yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh teriknya matahari, gunung meletus yang menyemburkan debu vulkanik, dan sebagainya. Yang kedua, dampak aktivitas manusia dapat dibagi menjadi 3 kategori yang meliputi extraction atau gesekan, evaporation atau penguapan, dan combustion, pembakaran. Yang pertama Jadi yang pertama itu gesekan. Gesekan dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban, maupun sampai yang lebih kompleks, seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses shedding atau pemecahan butir grinding, proses pemotongan, drilling, pengeboran, dan spray penyemprotan. Yang kedua itu penguapan. Penguapan adalah terjadinya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan dan dapat juga terjadi secara alami. Yang terakhir itu pembakaran. Pembakaran adalah proses pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Hasil pembakaran dapat berupa asap, gas, dan partikel karbon. Jadi yang selanjutnya itu tanda-tanda suatu daerah mengalami pencemaran udara. Yang pertama, terhalangnya pandangan mata karena adanya partikel-partikel bahan pencemar di udara. Yang kedua, adanya bau yang dapat tercium di seluruh daerah. Dan yang ketiga, terdapat kabut atau smog yang menyelimuti udara. Selanjutnya, terdapat endapan partikel bahan pencemar, dan yang terakhir, cuaca yang selalu redup. Jadi kita lanjut ke topik kedua. Di sini topik kedua membahas tentang dampak kesehatan lingkungan akibat pencemaran udara. Di sini ada beberapa dampak pencemaran udara pada manusia. Yang pertama, dampak pencemaran udara bagi manusia antara lain gas karbon monoksida, mengakibatkan turunnya berat janin pada ibu hamil dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak.
Gas karbon monoksida mudah terikat dengan hemoglobin darah, mengganti posisi oksigen. Kerusakan gas karbon monoksida dapat ditandai dengan pusing, sakit kepala, dan mual. Yang kedua, gas nitrogen monoksida dan gas nitrogen dioksida. Di sini keduanya mempunyai sifat berbeda dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas nitrogen monoksida pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada saraf bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Sedangkan gas nitrogen dioksida 4 kali lebih berbahaya daripada gas nitrogen monoksida. Organ tubuh yang paling peka terhadap gas NO2 adalah paru-paru. Apabila membengkak menimbulkan sulit bernapas yang dapat mengakibatkan kematian dan menyebabkan iritasi pada mata. Dampak pencemaran udara bagi manusia yang selanjutnya adalah gas SOx atau gas oksida sulfur, yaitu gas SO2 dan gas SO3 atau sulfur dioksida dan belerang trioksida. Gas oksida sulfur sangat berbahaya bagi manusia, terutama pada konsentrasi di atas 0,4 ppm dan dapat mengganggu kesehatan manusia, yaitu pada pernapasan. Pernapasan dengan SOx lebih lama dapat menyebabkan peradangan yang hebat pada selaput lendir, kelumpuhan sistem pernapasan, kerusakan dinding, dan kerusakan dinding epitelium. Yang terakhir yaitu partikel pencemar udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis. Salah satu efek yang ditimbulkan dari polutan partikel terhadap manusia adalah asbes yang dapat menimbulkan fibrosis paru, kanker paru, dan kekurangan kemudian dampak pencemar udara bagi lingkungan. Bahan polutan bersifat asam akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Bahan polutan udara yang potensial untuk membentuk asam adalah SO2, H2SO, H2SO4, NO2, HNO3, dan NH3 atau HNO3. Proses pengasaman tersebut disebabkan oleh 3 komponen, yaitu sulfur dioksida atau SO2, NO2, dan NH3. SO2 berasal dari pembakaran minyak dan batu bara serta proses industri. Nitrogen dioksida berasal dari proses pembakaran dan amoniak. NH3 yang terutama berasal dari kandang ternak. Jadi di sini hujan asam mempunyai 2 efek yang berbeda. Ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung adalah kerusakan bangunan dan vegetasi serta adanya komponen asam yang bereaksi dengan mineral dan tanah. Contohnya kerusakan cat jendela pada bangunan. Sedangkan efek tidak langsung adalah perubahan struktur tanah yang berakibat pada kerusakan biota, pencucian atau hilangnya nutrin kation K+ dan Mg+ dari tanedium yang menyebabkan kerusakan paru dan kerusakan ginjal. Pada topik ketiga, membahas titik pengambilan sampel udara. A. Titik pengambilan sampel udara emisi. Berikut ini persyaratan sampel emisi cerobong industri. Yang pertama, terdapat tangga besi dan selubung pengaman berupa pelat besi. Yang kedua, lantai kerja dan ketentuan. Ketentuannya antara lain dapat mendukung beban minimal 500 kg, keleluasaan kerja bagi minimal 3 orang, lebar lantai kerja terdapat lubang pengambilan sampel adalah 1,2 meter dan melingkari cerobong. Kemudian pagar pengaman minimal setinggi 1 meter, dan yang terakhir dilengkapi dengan katrol pengangkat alat pengambil sampel.
Kemudian yang ketiga, stop kontak aliran listrik yang sesuai dengan peralatan yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah penempatan sumber listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel. Yang terakhir, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pengambilan sampel. Penentu lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel cerobong industri harus dilaksanakan minimal 8 kali diameter cerobong dari gangguan bawah hulu dan 2 kali diameter cerobong dari gangguan atas hilir. Yang kedua, penentu titik lintas. Titik lintas adalah jumlah minimum titik pengambilan sampel partikular dan kecepatan linear gas buang yang mewakili dalam suatu penampang lintang cerobong. Karena itu, penentu titik lintas dapat diperuntukkan saat pengambilan sampel partikel dalam emisi gas buang sumber tidak bergerak. Titik lintas ditentukan berdasarkan bentuk penampang cerobong sebagai berikut. Yang pertama, penampang cerobong berbentuk lingkaran, yang kedua penampang cerobong berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar, dan yang ketiga penentu lokasi dan titik pengambilan sampel emisi tepi jalan raya. Kemudian persyaratan lokasi pengambilan sampel udara roadside sebagaimana persyaratan udara ambien, antara lain: yang pertama, menempatkan alat pengambil sampel pada daerah terbuka. Yang kedua, menghindari daerah dekat gedung, bangunan, atau pepohonan yang dapat menimbulkan terjadinya proses absorpsi atau absorpsi pencemar udara. Dan yang ketiga, menghindari daerah di mana pengganggu bersifat kimia atau fisika yang dapat mempengaruhi pengukuran pencemar udara dan emisi kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu titik pengambilan sampel udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lain termasuk ekosistem atau lingkungannya. Jadi titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan yang pertama faktor meteorologi, yaitu arah dan kecepatan angin dominan serta temperatur dan kelembapan udara. Yang kedua faktor geografi seperti topografi, dan yang ketiga tata guna lahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.